Jumpa lagi di acara yang dinanti-nanti, Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Kali ini kita kedatangan tamu, ibu yang cantik jelita bersama Ibu Isa Auwalia SPD ya, dari SMA Negeri 16 Samarinda. Oke. Kali ini kita akan mengangkat tema mempersiapkan murid menjadi pemimpin pembelajaran bersama saya Dwi Nasta, dan kita akan tanya-tanya seputar apa sih trik-trik dalam mempersiapkan murid menjadi pemimpin pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mau tanyakan, gimana Bu kabarnya? Kabar baik, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bu ya. Sehat semuanya dan waras ya Bu. Itu yang diperlukan bagi guru sekarang. Oke, benar ya. Oke, masih dengan aktivitas mengajar ya Bu ya? Masih. Padat dan banyak kesibukan di Padat luar sana ya. Bisnis jalan, cuan jalan, ngajar jalan. Benar sekali. Karena hidup memerlukan cuan ya Bu ya. Oke. Saya mau tanya nih Bu, apa sih trik-trik dalam mempersiapkan murid menjadi pemimpin pembelajaran, apalagi sekarang di era yang semakin canggih, kemudian apalagi dengan kurikulum yang berbeda ya Ibu. Tentunya mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan murid menjadi pemimpin pembelajaran yang nantinya semakin kedepannya menjadi progres yang bagus gitu. Gimana Bu? Saya justru mau nanya sama Bu Dwi nih, biasanya murid itu gunanya apa sih Bu di kelas itu? Kalau untuk murid sendiri itu biasanya mempunyai peran, ya peran ya, guna tadi kan peran untuk bisa menjalankan pendidikan, menjalankan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, betul. Dengan skill yang mereka miliki. Kemudian mereka juga ingin mengeksplor apa sih kemampuan mereka tanpa harus ada batasan-batasan di mana mereka itu merasa tertekan. Itu yang itu guru yang sudah merdeka ya Bu ya. Sudah tahu caranya memberdayakan siswa. Tapi kita perlu mengakui sebuah fakta bahwa banyak dari rekan-rekan kita mungkin masih belum bisa atau belum punya keinginan ya. Kadang punya keinginan tapi belum tahu caranya. Bagaimana cara memberdayakan siswa. Kadang ada kalanya siswa itu ya hanya masuk ke kelas, segala sesuatu sudah disiapkan oleh guru, mulai cara menilainya, tujuan pembelajarannya, kemudian kadang kalau siswa nggak sesuai dengan hal yang diinginkan diancam nilainya akan diturunkan. Nah itu kalau nanti pada guru yang memberdayakan dan di kurikulum merdeka itu harusnya sudah nggak ada lagi. Jadi guru harus bisa memberdayakan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana cara proses belajar itu ditentukan, dan bagaimana asesmen itu akan dilakukan di dalam pembelajaran mereka. Nanti kita kupas satu-satu nih Bu Dwi. Mau tahu apa dulu nih? Oke. Saya tertarik dengan ini yang tadi Ibu sampaikan, yaitu bagaimana tantangannya ya untuk bisa menciptakan murid tersebut bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Kan iya. kita harus mengurangi dulu nih candu kekuasaan. Jadi kalau murid biasanya nggak pernah dilibatin, ya kali ini kita libatin. Gimana cara ngelibatkannya? Biasanya kalau kita ini sekarang lagi punya CP ya Bu Dwi ya. Kemarin banyak guru mengeluh, kurikulum baru lagi, menteri baru, kurikulum baru lagi. Banyak administrasi lagi, ini lagi. Padahal sebenarnya itu adalah pengembangan dari K13 juga ya Bu Dwi ya. Jadi kalau hal yang dibutuhkan guru sekarang tuh sudah bukan lagi pelatihan administrasi, tapi membangun tentang karakter dirinya. Kadang kita sebagai guru tuh lupa betapa berharganya kita. Kalau siswa stres aja banyak yang ngurusin, kalau kita stres gak ada yang ngurusin Bu Dwi. Padahal pekerjaan guru ini rawan stres ya, rawan stres, korban stroke dan lain sebagainya. Nah waktu ngadepin siswa juga bisa jantungan, dan hal-hal banyak yang kita pikirkan itu. Jadi makanya guru tuh harus diajarkan self love, maintenance tentang mental health dan lain sebagainya. Nah mungkin di kurikulum merdeka kita udah mau menjembatani itu semua, jadi jangan administrasi terus yang dikejar oleh guru. Nah ini salah satunya, bagaimana cara guru memberdayakan siswa di kelas. Nah kalau kita punya capaian pembelajaran itu Bu Dwi, kita bacakan ke murid-murid kita. Jadi kita bedah
capaian pembelajaran di depan siswa. Nah, anak-anak kita punya materi seperti ini. Bagaimana tujuan terakhirnya? Misalnya mempresentasikan sesuatu, itu kan pasti di CP ada ya. Berarti kan yang keluar di tujuan pembelajaran adalah mempresentasikan. Kita share ke siswa, mempresentasikannya dalam karya berupa apa anak-anak mau dinilai. Jadi yang pertama udah tujuan pembelajaran udah ketemu dong tadi masalah tentang CP terakhir ya Bu Dwi ya. Kemudian ayo anak proses dalam mencapai mempresentasikan ini gimana kita akan kelolanya. Nanti anak-anak pasti akan jawab, ayo Bu pakai games. Ayo Bu mungkin kita pakai giliran dengan teman-teman. Ayo Bu kita kunjungan. Itu mungkin nanti akan terbangun di siswa itu kan tentang keinginan dia. Kita gali keinginan dia dulu. Kita kan tentu udah kenal tentang asesmen awal. Nah, Bu Dwi pasti rekan-rekan guru semuanya juga sudah pasti tahu ya, oh yang diminatin siswa itu apa, profil siswa itu gimana di kelas ini. Nah, dibangun lagi pada saat kita membahas tujuan pembelajaran itu tadi, dikuatin. Ini strateginya apa yang mau kita raih. Tadi anak-anak udah saling menjawab ya Bu Dwi ya. Kemudian yang terakhir adalah mengajak anak-anak menentukan asesmen. Apakah asesmen yang akan diambil adalah formatif dari kegiatan dia, atau mau kita ambil nilainya full yang sumatif. Wah, anak-anak pasti protes kalau masa sih Bu full sumatif, kan kita hari-hari juga ngerjain project. Kita hari-hari juga diskusi. Jadi tumbuh nanti anak-anak. Jadi biarkan anak-anak itu komplain, menyampaikan keberatannya. Jadi guru yang memberdayakan siswa adalah yang menerima keberatan siswa. Nah, kalau siswa akan mengajukan apa tadi ya, berbagai saran aktivitas belajar, itulah yang harus disambut oleh guru. Gimana Bu Dwi? Kira-kira sudah ada pandangan ya nggak ke depan nih tentang enaknya kita jadi guru nanti gimana? Iya, saya setuju sekali ya apa yang barusan Bu Isa sampaikan, bahwa memang guru itu harus bisa untuk menjadi, kalau bisa diibaratkan setir, tetapi bukan setir dalam kita mengambil kemudi di depan, tetapi kita itu mendorong siswa untuk bisa mengeksplor, kemudian untuk bisa menciptakan dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian juga dengan tadi penilaian yang anak-anak yang ingin lakukan tidak hanya sumatif saja, tetapi paling tidak anak-anak juga memiliki hak di luar itu. Tentang bagaimana cara belajar ya Bu Dwi ya, dan pentingnya tentang murid mendapat ruang untuk mengerjakan proyek. Jadi tidak hanya yang bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat proyeknya. Kita itu kan di sekolah banyak tuh kegiatan kerja bakti ya, banyak dong, hari Jumat sehat lah, Jumat bersih, Jumat keberagamaan, Jumat seni. Tapi bagaimana, pernah nggak kira-kira kita bergotong royong di masyarakat sekitar? Nah, jarang sekali ya Bu Dwi. Jadi jangan sampai sekolah kita tuh hanya berdiri di lingkungan masyarakat, tapi kita nggak kasih kontribusi apa-apa buat masyarakat. Nah, jadi harusnya mungkin bisa diubah nanti. Kalau bagi teman-teman kan sudah banyak nih yang jadi pemimpin pembelajaran. Nah, ayo kita tawarkan ke teman-teman, yuk kita kerja bakti sama masyarakat, barangkali membersihkan apa. Nah, ini kalau ada jelang hari suci misalnya, membersihkan tempat ibadah, kalau enggak gorong-gorong di dekat ini. Jangan nanti kita cuma komplain macet, komplain sampah, tapi kita tidak ikut berkontribusi kepada masyarakat. Jadi harapannya proyek-proyek ke depan lebih mendorong siswa untuk terlibat di masyarakat. Jadi kurangin yuk belajar di kelas, kita eksplornya di luar kelas. Kalau Bu Dwi gimana sekolahnya? Sama juga saya sih iya. Kalau untuk sekolah saya sendiri itu kontribusi untuk di lingkungan masyarakat itu terlihat karena di luar situ ada tempat ibadah, di mana juga di samping-sampingnya juga lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalkan setiap memang awal bulan itu biasanya sering ada melakukan kayak bakti sosial, memungut sampah gitu sambil jalan, kemudian memungut sampah walaupun satu helai kertas, kemudian ada daun gitu ya. Dengan ini, kemudian dengan memilah sampah juga. Jadi di situ kita mengajarkan anak-anak tidak hanya cinta lingkungan dengan hanya melihat lingkungan saja, tetapi kita juga peduli terhadap lingkungan, dan kita juga bisa berkontribusi, bukan hanya kita bisa di dalam akademik saja, tetapi di luar kita bisa berkontribusi juga dengan masyarakat. Harapannya gitu ya Bu Dwi ya. Iya, nanti kan mungkin kita nggak bisa merubah semuanya sih, tapi kita awalin di kelas. Juga kita nggak seluruh misalnya, teman-teman sekolah kok nggak sama kayak aku, juga nggak. Paling nggak kita jadi motor penggerak, kelas kita berubah, nanti bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi harapannya guru itu
nampak dan memberi dampak. Jadi kalau kita kerja itu kayaknya harus dinampakkan deh, karena kan seperti yang Bu Dwi bilang sekarang itu kan masa-masa media sosial, masa-masa kita perlu eksistensi ya. Jadi Benar. perlu apa yang kita lakukan itu kita Bisa pajang, lihat, orang bisa melihat kita dan jadikan menilai meeting, kita iya. jadikan portofolio digital kita ya. Barangkali kalau ada orang melihat apa yang kita lakukan, dia terinspirasi. Dia mungkin pernah terpikir tapi tidak berani mengekspos itu karena takut salah. Kenapa takut salah? Harus salah dong, karena dalam kesalahan kan ada ilmunya ya Bu Dwi ya. Benar. Jadi jangan aku takut nanti dimarahin ini, aku takut. Jangan, salah aja dulu. Nanti kan ada evaluasi karena kita juga kenal refleksi ya Bu Dwi ya. Bagaimana pengalaman kita itu kita jadikan batu lompatan buat cari keputusan yang lebih baik lagi. Jadi mungkin bagi sobat pendidik semua ya, kalau yang kali ini kurang memberdayakan siswa, yuk kita mulai yuk, minimal siswa tahu dulu tujuan pembelajarannya bagi kehidupan, tidak hanya tujuan pembelajaran tentang materi, tapi apa tujuan pembelajaran bagi kehidupannya dia. Karena kalau dia paham tentang tujuan pembelajaran bagi kehidupan, dia akan semangat belajar. Tapi kalau enggak tahu, oh ya udah mapel ini di skip aja, lagian nggak penting, apa efeknya bagi masa depanku kan tidak ada. Kemudian bagaimana cara dia belajar? Ya udah, ayo kita mulain. Kadang kan guru nggak punya ide tuh. Misalnya materi ini mau diajarkan pakai apa? Tanya aja ke siswa, libatin aja ke siswa, ajak siswa berpikir. Kalaupun dimulai dari siswa menyampaikan pantun, awali dengan pantun. Kalau ada siswa yang berminat tentang bernyanyi, ya udah materinya kita kemas siswa aja yang nyanyi, atau siswa yang yel-yel. Mungkin itu kelihatan sepele. Mungkin di sekolah yang lain tuh sudah. Iya, di sekolah lain sudah, tapi di sekolah kita kan belum. Nah, akhirnya akan jadi praktek pembelajaran bagi kita semua ya, best practice bagi kita semua. Jadi harapannya jangan minder buat sobat pendidik semua. Kita awalin bareng-bareng karena namanya kurikulum merdeka, guru harus merdeka dulu buat memberdayakan siswa. Nggak lagi ditekan-tekan ya tentang nilai kamu nanti turun, nilai ini nggak ada. Di kurikulum merdeka yang namanya ketuntasan minimal tuh udah bukan lagi untuk nge-push siswa ya Bu Dwi ya, justru itu jadi refleksi bareng buat kita semua. Yuk kita galakan penilaian formatif agar siswa kita juga lebih gencar mengeksplor dirinya dengan bantuan kita. Sepakat ya Bu Dwi ya? Sepakat. Oke. Menarik sekali ya perbincangan kita dengan Ibu Isa Auliani. Masih ada satu pertanyaan lagi. Apa nih itu Bu Dwi? Iya. Bukan satu pertanyaan sih. Ini seperti rangkaian esai, jangan-jangan ini. Ini paling tidak Ibu bisa memberikan kata motivasi kepada pemirsa nih yang ada di sini tentunya, bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa untuk mempersiapkan murid menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian juga bisa kita menerapkannya tidak hanya di diri kita, tetapi bisa juga di lingkungan. Silahkan Bu. Oke, guru itu kalau menurut saya harus tukar keris ya. Tulis yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tulis. Jadi kalau kita masuk ke kelas gak bawa apapun, kan hafal itu materi sudah di luar kepala, itu jangan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ada prepare minimal apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita tuju. Jadi bawalah catatan. Kalau kita menyuruh siswa kita mencatat, kemudian kita tidak mencatatkan, jadi tidak etis. Nah, jadi ada kalanya apa yang terjadi dengan siswa hari ini kita jadikan jurnal bagi kita. Nah, kalau kita punya jurnal itu, kita akan tahu value-nya, peningkatannya siswa itu seperti apa. Nah, untuk meningkatkan bagaimana cara siswa itu lebih memberdayakan, yuk ayo CP kita bedah betul-betul bersama siswa. Kita bikin kesepakatan dan komitmen dengan siswa. Kalau kita sudah punya kesepakatan itu, jalannya akan mudah. Itu kan salah satu penerapan budaya positif ya Bu Dwi ya. Iya. Nah, kalau kata mutiaranya apa tadi? Jangan takut melakukan kesalahan, karena dalam kesalahan pasti ada ilmu. Kalau kita takut mencoba, kapan lagi? Benar, Nanti kalau biasanya kan kita gini ya, kalau orang lain bisa, kamu harus bisa. Nah, kalau siswa bertanya, loh, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Jadi anak-anak sering balik ya, iya, benar ya. Benar, karena memang anak-anak sering melihat kita sebagai figur seorang guru. Kadangkala anak-anak melihat kita, jadi anak-anak tersebut bisa menyontoh kita. Jadi kan tugas guru ini kan gak hanya mengajar ya Bu Dwi ya. Iya. Gak hanya mengajar, kita udah sepakat. Jadi kalau kita ditentukan jam kerja atau jam mengajar ya guru ini, wah itu perdebatan seantero jagat Nusantara gak akan pernah selesai ya Bu Dwi ya. Jadi kita ini ya
ngajar itu bisa di mana aja, di mana juga bisa jadi sekolah, siapa aja juga bisa jadi guru. Sama seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas yang paling utama yang harus kita lakukan dan itu udah ada di undang-undang. Yang pertama jadi teladan, bener nggak Bu Dwi? Iya kan? Benar sekali. Nah, jadi kita nggak usah ngelihat teman kita rajin atau nggak rajin. Yuk kita mulai saat ini. Mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari diri sendiri. Itu aja sih Bu Dwi. Ya, saya setuju ya dengan Ibu Aulia, yaitu apapun yang kita lakukan itu mulai dari diri sendiri dan kita bisa melakukannya tanpa harus melihat apapun yang nanti kita akan hasilkan. Terima kasih Ibu Isa yang sudah berkenan hadir. Ya, terima kasih juga Bu Dwi udah diundang, terutama bagi komunitas guru penggerak Kota Samarinda ya. Iya, oke, nanti kita akan bincang kembali, bincang-bincang asik kembali. Kita tunggu kedatangan Ibu Isa ya di acara selanjutnya. Oke, sampai di sini dengan acara kita Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Sampai jumpa.